diri, atau hancur hati, atau Anda stres, atau Anda putus asa. selama kita hidup pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita, hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, selamat malam pemirsa setia New Life. Berjumpa lagi di acara yang pastinya akan mengubahkan kehidupan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di New Life. Ya, gimana kabarnya pemirsa pada malam hari ini? Kami sangat percaya semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya pemirsa, kemasa siaran New Life ini kami kemas secara interaktif di mana Anda dapat berpartisipasi langsung bersama kami dengan menceritakan apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Ya, saya ulangi sekali lagi, apapun permasalahan pemirsa pada malam hari ini, bukan secara kebetulan pemirsa menyaksikan siaran ini, karena siaran ini memang ada untuk Anda. Apapun permasalahan pemirsa, entah itu pekerjaan, entah itu keluarga, atau apapun permasalahan pemirsa bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Dan selama siaran berlangsung, kami hanya menerima layanan SMS. Ya pemirsa, setiap Jumat malamnya kami akan mengangkat tema-tema yang sangat luar biasa yang sayang sekali kalau Anda lewatkan. Karena itu pemirsa, jangan pernah lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan, masa depan yang baik, dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Pada malam hari ini kita mengangkat tema yang sangat spesial, benar banget, yaitu lari dari masalah. Nah, selama kita hidup pasti namanya manusia ada masalah ya. Tapi bagaimana cara kita menanggapi masalah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, jadi kalau pemirsa pada malam hari ini memiliki masalah apapun, jangan ragu lagi, jangan bingung lagi. Anda bisa curhat dengan mengirimkan SMS di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Untuk tidak berlama-lama, kita langsung sapa narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Iya, benar. Ya, selamat malam Ibu Dita. Selamat malam semuanya. Malam. Malam Bu. Terutama selamat malam buat pemirsa setia New Life dimanapun Anda berada. Ya, biar saya sapa Bu, Bapaknya. Oh iya. Selamat malam Pak Susilo. Malam Vi, selamat malam semuanya dan selamat malam pemirsa di rumah. Ya, gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Wow, malam ini Pak, kita mengangkat tema lari dari masalah. Mengapa Pak tema ini diangkat? Udah malam-malam lari lagi. Ya, disuruh lari. Capek deh gitu ya. Karena saya melihat ada orang-orang yang mau lari dari masalah dalam hidup ini dan akhirnya mereka mengalami kejenuhan yang luar biasa. Mereka berpikir waktu mereka misalkan dugem, waktu mereka mungkin kumpul sama teman itu akan menyelesaikan masalah gitu kan. Mereka coba happy-happy, mereka coba pergi berlibur dan mereka pikir masalah akan selesai. Memang waktu mereka dugem, waktu mereka happy-happy atau mereka pergi berlibur ke luar negeri atau jalan keluar kota, kelihatannya saat itu mereka kurang beban masalahnya, kurang memikirkan tentang masalah. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka pulang? Mereka pulang, mereka tetap harus menghadapi masalah yang sama, bahkan mungkin saja masalah itu menjadi tambah besar. Nah makanya malam hari ini kita angkat tema secara khusus lari dari masalah. Mungkin Anda berkata, saya sudah capek dalam hidup ini Pak, saya mau lari aja, kalau bisa saya mati saja mungkin. Sebagian orang berkata seperti itu. Kalau bisa ya entah tempatkan saya di mana saja, saya nggak mau, saya mau pergi dari keluarga saya sudah bosan hidup dan semuanya. Kalau Anda berkata seperti itu pada malam hari ini, saatnya Anda menyaksikan acara ini. Karena acara ini ada buat Anda. Lalu saat kita merasa ada masalah yang begitu besar di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, silakan Bu.
Ya, sebenarnya pada saat ada masalah dalam kehidupan kita, kadang kita berpikir pengen lari gitu ya Iya. dari masalah itu. Tetapi lari dari masalah ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah itu Betul. sendiri gitu ya. Kenapa? Karena mau sejauh apapun kita berlari, kalau yang namanya masalah itu tidak akan pernah bisa kita tinggalkan. Kenapa? Karena masalah itu adanya di dalam diri setiap kita sebenarnya. Iya. Jadi kalau misalnya kita tidak mau menyelesaikan masalah yang kita hadapi di depan kita, maka dimanapun kita berada sebenarnya kita akan menjumpai yang namanya masalah itu juga gitu. Dan apabila kita tidak memiliki atau tidak terbiasa untuk menyelesaikan masalah itu, maka yang terjadi adalah di saat kita menghadapi masalah yang baru, kita juga akan tidak mampu untuk menghadapinya gitu ya. Jadi sebenarnya prinsipnya ada di dalam diri kita. Apakah kita mau menyelesaikan masalah itu atau tidak gitu? Atau kita lebih memilih, lebih tertarik untuk lari dari masalah itu? Kalau seandainya kita memilih untuk lari dari masalah, maka yang terjadi adalah dimanapun kita berada, masalah akan terus mengejar kita gitu ya. Karena dimanapun kita akan jadi pembuat masalah tanpa kita sadari. Karena sumber masalahnya adalah ketidakberesan yang ada di dalam diri kita ini loh. Itu yang sebenarnya harus dibereskan terlebih dahulu, sehingga pada saat yang di dalam diri ini settle, kita dimanapun kita berada, pada saat kita menjumpai masalah sebesar apapun, kita pun akan siap untuk menghadapinya. Seperti itu. Iya. Ya. Kami masih tunggu pemirsa yang memiliki permasalahan di dalam kehidupan Anda, baik itu masalah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, atau masalah apapun. Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, Anda langsung bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Ya. Nah, kalau misalnya yang menjadi masalah terbesar bagi manusia sendiri itu sebetulnya apa sih? Oke. Kalau kita berbicara tentang masalah dalam hidup ini banyak gitu ya. Dan yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan di masa lalu, dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Itu dia yang menjadi big problemnya gitu. Kenapa? Karena dosa-dosa masa lalu itu akan mempengaruhi bagaimana apa yang kita rasakan dan bagaimana kita bertindak dalam hidup ini. Contohnya, misalkan seorang yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu dengan dugem, main perempuan mungkin, kalau dia seorang pria, maka akan muncul rasa bersalah dalam hidupnya dan dia akan terhakimi. Dia merasa tidak layak, dia akan merasa nggak pantas menjadi seorang suami yang baik dan sebagainya. Dan itu akan terus berlarut-larut sepanjang hidupnya. Dan biasanya orang yang terlibat dalam dosa itu akan terus-menerus melakukan dosa yang sama terus-menerus. Nah, makanya kalau saya ditanya apa yang menjadi masalah terbesar dalam hidup ini adalah masalah dosa. Nah, dosa waktu hadir dalam hidup seorang itu akan memunculkan problem yang tadi yang Bu Dita katakan di dalam. Di dalam diri manusia waktu sudah mulai muncul masalah, problem emosional, maka di sana akan memunculkan masalah dimanapun dia berada. Jadi mengikat hidup kita ya. Betul, dosa betul tersebut. mengikat. Jadi bagaimana Pak cara menyelesaikannya Pak? Nah, silakan. Iya, cara menyelesaikan dosa. Sebenarnya dosa itu adalah masalah terberat di dalam kehidupan manusia, gitu ya. Kenapa saya katakan masalah terberat? Karena mau sebaik apapun manusia berusaha untuk menutupi dosa, itu manusia tidak akan pernah bisa untuk menutupinya, gitu. Banyak orang berkata, oh gampang cara menyelesaikan dosa, kita tinggal berbuat baik aja, gitu. Banyak orang bilang, banyak-banyak aja kasih amal, toh itu bisa menutupi dosa-dosa kita. Padahal sebenarnya dosa-dosa dan pelanggaran kita mau sekecil ataupun sebesar apapun itu tidak akan pernah bisa ditutupi dengan yang namanya perbuatan baik. Buktinya apa? Contoh nih, saya punya 9 telur yang baik, dan saya punya hanya 1 saja telur yang busuk. Nah, karena saya pengen bikin kue dan saya nggak punya cukup waktu gitu ya, sementara kue itu membutuhkan 10 butir telur, maka saya masukkan nih 9 telur yang baik dan 1 saja telur yang busuk. Kira-kira apakah 9 telur yang baik itu akan dapat menutupi atau bisa membuat telur yang busuk yang hanya 1 itu menjadi sebuah telur yang baik? Apakah bisa seperti itu? Jawabannya tentu saja tidak bisa ya. Kenapa? Karena kita tahu semuanya telur busuk itu baunya udah kemana-mana. Sama halnya juga dengan dosa manusia. Mau sebaik apapun manusia berusaha untuk menutupi yang namanya dosa-dosanya, tidak akan pernah bisa menutupinya. Karena apa? Upah dosa ialah kematian sebenarnya. Upah dosa ialah maut sebenarnya. Kehancuran sebenarnya. Jadi setiap dosa selalu ada konsekuensinya, selalu ada akibatnya. Nah, perbuatan baik manusia tidak akan pernah bisa menutupi
dosa-dosa tersebut. Nah, bagaimana nih cara solusinya supaya bisa menghancurkan yang namanya dosa itu? Nah, Bapak yang di sebelah saya akan menjelaskan. Ya, yang pasti kabar baiknya buat setiap kita malam hari ini bahwa Tuhan mencintai kita apapun keadaan kita. Dia tahu bahwa kita lemah, kita tidak berdaya. Mungkin Anda berkata, saya sudah nggak mampu, saya sudah nggak kuat. Dan mungkin Anda merasakan bahwa Tuhan sudah meninggalkan saudara. Tapi saya ingin beritahu kepada setiap pemirsa yang ada pada malam hari ini, Tuhan tidak meninggalkan saudara karena Dia baik dan Dia mencintai saudara. Dia mencintai saudara bukan karena saudara baik, tapi karena memang Dia yang baik. Dia adalah cinta. Makanya mungkin iblis akan berusaha membuat saudara merasa saya nggak layak di hadapan Tuhan. Tuhan sudah meninggalkan saya. Tuhan tidak mengasihi saya lagi. Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa masalah ini terjadi? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa Dia biarkan aku mengalami kondisi yang tidak enak, seorang diri dan sebagainya. Hari ini saya mau beritahu kepada Anda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena pribadi Allah itu selalu setia. Tuhan itu menjadi sumber, bukan respon atas perbuatan kita. Waktu kita berdosa, Dia memberikan kasih karunia-Nya atau cintanya kepada saudara dan saya, sehingga waktu saudara percaya kepada Dia, saudara boleh diselamatkan, saudara boleh diampuni olehnya. Ya. Kami masih tetap menunggu SMS-nya di 0819 081 74 kali 1. Apapun permasalahan pemirsa pada malam hari ini, bukan secara kebetulan pemirsa menyaksikan siaran ini karena siaran ini memang ada untuk Anda. Ya, kita kembali ke tema Pak, lari dari masalah. Pak, yang namanya masalah ini kan tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, Pak. Betul. Jadi saat ada masalah dalam kehidupan kita, sebenarnya sikap kita terhadap masalah itu seperti apa? Oke. Ada berbagai macam sikap orang terhadap dalam menghadapi sebuah masalah. Yang pertama, dia bisa bersungut-sungut atau menggerutu atau mengeluh, Ngedumel gitu kan ya. gitu ya. Ngedumel ya, bahasa Hongkongnya. Ngedumel. Ya. Protes lah, protes. Bahkan dia bisa protes. Oke, yang kedua, dia bisa coba cari kambing hitam. Keadaan disalahkan. Padahal sumber masalah tadi ada di mana? Di dalam diri kita. Keadaan buruk bukan masalah jika kita memiliki pengenalan yang benar akan diri kita. Jika kita memiliki mental yang benar dan kuat, maka keadaan buruk bukan masalah bagi kita. Contohnya begini, ada orang berkata, misalkan saya ambil sebuah ilustrasi saja. Di sini ada 4 gelas air es. Lalu saya minum air es ini nggak ada masalah. Saya malah menikmati es batunya. Budita minum nggak apa-apa. Lalu Ana minum air es, wah enak Pak, segar sekali. Kita sudah panas-panas minum air es enak. Nah Vivi waktu minum air es ini, dia bilang, aduh air es ini kurang ajar. Bahasa Vivi maki-maki. Aduh ini bener-bener gak enak nih. Ini air es bikin orang sakit gigi. Gitu, karena giginya sakit gitu kan. Dia salah-salahin air es ini. Dia maki-maki air es ini misalkan, karena saking jengkelnya misalkan gitu. Air es ini bikin orang sakit gigi. Pertanyaan saya, benarkah air es membuat orang sakit gigi? Tidak. Kalau air es membuat orang sakit gigi, berarti seharusnya saya minum, gigi saya akan sakit. Budita minum akan sakit, Ana minum akan sakit, semua orang minum akan sakit. Nah, berarti problemnya bukan di air esnya, tapi problemnya mungkin di giginya Vivi. Di gusinya Vivi mungkin yang problem. Nah, sama juga dengan hidup ini. Misalkan begini, orang berkata begini, saya sudah nggak kuat, saya diputus pacar saya nggak bisa lagi hidup, saya mau mati, saya mau bunuh diri, misalkan begitu ya. Pertanyaan saya, benarkah putus pacar mengakibatkan orang bunuh diri? Tidak. Buktinya ada orang-orang yang putus beberapa kali, masih tetap semangat, masih tetap hidup, masih tetap kuat. Mulai hari ini berhenti mencari kambing hitam, karena kambing putih. Masih mencari kambing hitam, menyala-nyalakan keadaan. Dan yang penting juga, jangan menyalahkan diri kita. Karena kita seringkali melakukan kesalahan, kita menyalahkan diri kita. Pemirsa hari ini dengar baik-baik, diri kita bukan musuh kita. Diri kita bukan musuh kita. Yang menjadi musuh kita adalah pola pikir yang salah. Pola pikir yang salah. Makanya kalau saya ditanya bagaimana untuk kita mengalami kemenangan dalam menghadapi masalah, yang pertama kita harus tahu kebenaran. Kita harus tahu mana masalah dan bagaimana kita harus menyelesaikannya. Kita lari dari masalah itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Kita nggak akan pernah bisa lari dari masalah, karena masalah itu akan selalu mengejar hidup kita.
Tapi waktu kita menghadapi masalah keuangan, misalkan seperti gitu, waktu kita punya mental yang benar, kita bisa mencari pekerjaan, kita bisa meningkatkan skill kita bisa bersyukur dan melihat peluang-peluang yang ada. Justru Jack Ma berkata begini, di mana ada masalah, di situ ada peluang. Ya. Saya ulang, di mana ada masalah, di situ ada peluang. Misalkan sebagai contoh, Vivi misalkan pergi kerja, masalah di kantornya adalah teman-temannya semua mengeluh bahwa waduh makanan di kantor ini gak ada yang enak, kita nggak bisa makan semua, gak enak makanan di daerah kantor sini. Nah, waktu Vivi punya pilihan, dia mau mengeluh bersama dan teman-temannya atau dia mau melihat itu adalah sebuah peluang. Iya. Kalau dia melihat sebuah peluang, berarti dia melihat peluang bisnis. Kalau gitu, rumah makan di dekat rumah saya itu kan enak katanya. Kenapa saya nggak buka stand di sini, ngambil makanan dari sana, dan saya jual buat teman-teman saya ini. Nah, waktu dia melihat masalah, dia melihat peluang sebenarnya. Iya. Sama, apa yang menjadi masalah dalam hidup ini, seringkali itu menjadi peluang dalam hidup kita. Tergantung mental kita, tergantung kita melihatnya bagaimana, begitu ya. Ya. Ya, ini ada SMS yang sudah masuk dari 9494. Selamat Ya. malam, Selamat Pak, malam. Ibu. Saya ibu rumah tangga, umur saya 31 tahun. Dulu saya punya pacar, tapi hubungan kami harus kandas karena lain agama dan negara. Masalahnya sampai detik ini saya terkadang masih suka ingat dengan mantan saya karena kami putus secara baik-baik, meskipun sebenarnya kami masih saling sayang. Sedangkan perasaan saya sama suami saya sekarang ini hanya kasihan dan sayang kalau untuk dibilang cinta. Mungkin hanya seujung kuku rasa cinta saya. Padahal suami saya seorang yang sabar dan bertanggung jawab. Masalahnya sekarang kami terlilit masalah ekonomi dan masalah ini terkadang membuat saya merasa lelah, jenuh, bosan. Apa yang harus saya lakukan? Ya, silakan Bu. Ya, Ibu pada saat Ibu sudah mengambil keputusan untuk menikah dengan suami, itu sebenarnya ada sebuah komitmen atau janji yang tidak hanya Ibu ucapkan di hadapan suami saja, tetapi yang terlebih penting Ibu juga berjanji kepada seluruh keluarga besar dari suami dan juga keluarga besar Ibu, dan juga ada satu pribadi yang kepadanya Ibu juga berjanji, yaitu Tuhan, Bu. Jadi saat Ibu sudah mengucapkan janji untuk menikah sehidup semati gitu ya, mengambil keputusan untuk bersama-sama dengan sang suami itu, kalau kami percaya pernikahan itu satu kali untuk selama-lamanya gitu ya, sampai maut yang memisahkan. Hanya maut yang bisa memisahkan yang namanya ikatan dari pernikahan. Makanya pernikahan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, Bu. Kenapa harus dewasa? Syarat sebagai orang yang menikah, karena hanya orang dewasa yang dapat mengambil keputusan. Karena hanya orang dewasa yang dapat membuat komitmen di dalam kehidupannya. Makanya pernikahan itu tidak diperkenankan untuk orang yang di bawah umur, sebenarnya begitu ya. Jadi memang untuk orang-orang yang sudah dewasa. Nah, karena Ibu dalam hal ini sudah dewasa dan Ibu sudah mengambil keputusan gitu ya untuk menikah. Nah, masalahnya Ibu kan ini karena ada bayang-bayang dari sang mantan gitu ya. Jadi akibatnya membuat hubungan Ibu dan suami akhirnya jadi ada gangguan nih, mengalami gangguan gitu ya. Bu, saya cuma mau katakan bahwa sekalipun hubungan antara Ibu dengan mantan pacar kelihatannya semuanya indah-indah, kelihatannya semuanya baik-baik saja gitu ya Bu ya. Tapi saya mau katakan bahwa mantan Ibu bukanlah suami Ibu gitu. Sedangkan Ibu sudah memilih, sudah mengambil keputusan beberapa saat yang lalu untuk Ibu menikah dengan suami Ibu. Jadi hargai komitmen itu dan belajarlah untuk melihat begini Bu. Kadang-kadang kita kan melihat mantan itu karena dia nggak bersama-sama dengan kita. Jadi tanpa kita sadari kita ini hidup dibayang-bayangi oleh yang namanya impian atau harapan gitu atau angan-angan yang kita punya. Jadi kita tidak sedang hidup di alam real tanpa kita sadari ya. Kenapa? Karena kita hidup dalam imajinasi kita. Kita berandai-andai apabila saya tetap bersama dia, pasti keadaannya jauh lebih indah. Kita pakai pengandaian Bu, padahal kondisinya belum tentu seperti itu apabila Ibu bersama-sama dengan dia. Hanya saja kan karena berhubung ini tidak bersama-sama, jadi kelihatannya semuanya yang serba indah-indahnya saja gitu ya. Jadi bagaimanapun Bu, saya tetap percaya bahwa suami itu adalah yang terbaik.
suami adalah yang terbaik. Nah, masalah ibu merasa cintanya sekarang hanya tinggal seujung kuku gitu ya. Itu kenapa? Karena ibu terlalu banyak memikirkan pribadi yang lain gitu. Jadi kalau kita terlalu memikirkan seseorang, ya akhirnya apa yang kita pikirkan itu menjadi fokus dari penglihatan kita. Waktu itu menjadi fokus dari penglihatan kita, akhirnya mata kita jadi tertutup. Keindahan suami pun jadinya nggak kelihatan lagi. Semua yang baik-baik dari suami pun akhirnya nggak kelihatan lagi. Kenapa? Karena mata ibu sudah mulai tertutup dengan hal yang ibu pikir adalah hal yang indah dari sang mantan ini, yang ibu memiliki harapan gitu kepadanya. Padahal belum tentu seperti itu, karena realitanya ibu adalah istri dari suami ibu gitu ya. Jadi ibu harus menyadari realita itu dulu gitu. Ibu adalah istri dari seorang suami. Jadi ibu masih terikat dalam satu pernikahan yang sah gitu ya. Dan lihatlah suami ibu dengan cara yang benar gitu Bu. Jadi kalau memang kita ada pembanding kan kita cenderungnya melihat jadinya negatif gitu ya. Karena kita sudah mulai membanding-bandingkan dengan pribadi yang lain. Padahal kita sendiri tentu kita juga nggak ingin sebenarnya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Nah sama halnya juga dengan orang lain tentu sebenarnya tidak ingin untuk dibanding-bandingkan. Nah untuk menghadapi masalah ekonomi sebelah saya nih Bu pakarnya. Gantian Pak. Iya. Oke, Bu, begini. Seringkali dalam hidup saya yang saya rasakan, kadang kan saya merasa down juga. Jadi bukan berarti narasumber nggak pernah down, bukan berarti narasumber tuh nggak pernah ada masalah, nggak pernah merasa seorang diri dan sebagainya. Tapi dalam kehidupan saya yang saya alami, waktu saya fokus pada masalah, waktu saya fokus pada kesalahan atau kekurangan atau kelemahan kita, maka mental kita akan menjadi down. Waktu mental kita menjadi down, maka kita nggak punya pengharapan lagi. Nah, bagaimana supaya orang tidak fokus pada masalah? Sebenarnya dia harus fokus pada yang benar. Nah, waktu ibu melihat suami ibu sudah bisa melihat bahwa suami ibu tuh baik, bertanggung jawab tadi ya. Itu sudah hal yang positif sebenarnya, hal yang baik dan membangun sebenarnya. Cuman maksud saya begini, tapi karena ibu beralih fokus kepada mantan dan mengenang mantan seperti yang tadi Bu Dita katakan, maka fokus ibu seakan-akan lebih enak sama dia. Gitu kan. Nah, sama dengan fokus ekonomi. Ekonomi setiap rumah tangga pasti punya problem ekonomi. Jangan berpikir bahwa enak ya jadi orang kaya nggak ada problem ekonomi. Orang kaya juga problem ekonominya banyak. Mereka pingin sesuatu yang lebih besar lagi daripada apa yang sudah ada. Karena mereka pingin sesuatu yang lebih besar lagi, maka mereka sedang mengalami problem ekonomi. Jadi kalau mau mengatasi problem ekonomi, jangan menginginkan sesuatu yang lebih besar daripada kemampuan kita. Bahasa kasarnya kan di sana. Tetapi kadang-kadang manusia ini kan punya keinginan. Justru impian yang lebih besar itu yang membuat kita memaksa ekonomi kita naik. Gitu kan ya. Karena kita punya impian, kita punya kerinduan, ekonomi kita akan naik. Nah, untuk mengatasi problem ekonomi ada beberapa tips yang sederhana. Ada 3 prinsip: menerima, mengelola, dan memberi. Untuk kita mengalami kemenangan dalam area ekonomi, kita harus punya penerimaan yang baik dulu. Dari mana sumber income kita ini? Nah, kalau kita sudah punya sumber income, apalagi income-nya itu terus ditingkatkan sumbernya, kita harus bisa mengelola. Kenapa mengelola ini menjadi bagian yang penting? Kalau income kita sebanyak apapun, kalau kita nggak bisa mengelola, maka kita akan terus selalu kekurangan. Tetapi kalau income kita banyak, kita bisa mengelola dengan baik, maka kita punya punya keuangan yang kita alokasikan untuk bisa memberi orang lain, atau di satu sisi lain untuk kita investasi buat sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, waktu kita bisa ketiga area ini, maka kita akan terus berkembang. Jadi yang kita cek ini Bu, saya mengalami problem ekonomi, dari 3 ini yang mana sebenarnya penyebab problem? Sebenarnya keuangan suami saya mungkin sudah oke, sudah cukup, cuman kami lemah dalam mengelola. Misalkan begitu. Bisa jadi. Nah, kalau lemahnya mengelola, ibu berarti harus belajar pengelolaan keuangan. Gitu. Sebenarnya income kami oke, kami bisa mengelola, cuman kok rasanya ada sesuatu yang kurang dalam hidup kami. Mungkin begitu. Nah, mungkin karena ibu kurang memberi, menolong orang-orang susah, memberikan bantuan kepada orang-orang susah dan sebagainya. Karena apa yang kita tabur nanti itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Nah, makanya Bu, saran saya, kita punya problem ekonomi, kita punya suami yang baik dan bertanggung jawab, punya mantan. Nah, ini kan melihatnya kan harus melihat secara keseluruhan. Tapi ada satu lagi Bu, kita punya Tuhan yang besar dan berkuasa. Di mana ibu fokus, di sanalah ibu akan jatuh cinta.
Saya ulang, kalau ibu fokus pada suami ibu dengan segala kebaikan, dengan segala kebertanggungjawabannya dia, maka ibu akan muncul cinta itu kepada dia. Iya. Cinta itu muncul karena pengenalan kok Bu. Saya pribadi nggak percaya cinta jatuh pada pandangan pertama. Iya. Karena kalau cinta jatuh pada pandangan pertama itu, maaf dalam tanda petik, itu seperti sebuah nafsu. Cinta itu kan begini, dalam segala keadaan saya siap untuk bersama dengan dia. Dalam keadaan sehat, sakit, kelimpahan, kekurangan, saya siap berada bersama dengan dia. Kalau cinta pada pandangan pertama, wih cantiknya aku jatuh cinta gitu ya. Karena dia dandan, pakai baju bagus, begitu pulang pakai baju tidur nggak dandan, lari dia. Nah, itu muncul problem. Nah, makanya Bu, alihkan fokus ibu, jangan sampai kepada mantan, tapi bersyukurlah kepada Tuhan buat suami yang sudah ada. Bu, ciri-ciri orang yang kena tipu, dalam tanda petik saya pakai ilustrasi saja. Kalau orang kena tipu, itu sebenarnya cuma karena dialihkan fokusnya, Bu. Iya. Iya. Kenapa seorang bisa kena tipu? Karena fokusnya dialihkan kepada khayalan-khayalan yang ada. Ya. Oh, ibu mau dapat hadiah 100 juta? Sekarang Bu, ibu mau? Wah, waktu kita oke, ya. Akhirnya apapun yang orang itu katakan akan kita lakukan, betul ya? Iya. Nah, sama orang yang kita ini dalam hidup, iblis itu kan berusaha menipu kita. Iblis berusaha menipu kita. Bagaimana caranya dia? Alihkan fokus kita kepada sesuatu yang kelihatannya baik dan enak. Iya. Kelihatannya, padahal kita sebenarnya sudah keluar jalur. Makanya kembali berfokus pada suami, bersyukur kalau punya anak, bersyukur semua. Dan saran saya Bu, ayo berkumpul dengan komunitas yang sehat. Jangan sampai ibu berkumpul dengan dengan istri-istri yang sedang kecewa sama suaminya. Dia ngomong, iya suamiku juga begini, suamiku juga begini, mantanku juga begini, lebih bagus begini. Nah, wah kalau ibu bergaul dengan orang-orang seperti gitu, maka ibu akan mudah tergoda untuk kepada mantan. Dan Jadi seterusnya. Bapak sempat bilang menerima, mengelola, memberi. Lalu apakah dalam kita memberi nggak membuat kita kekurangan? Enggak. Saya percaya Tuhan tuh adil. Tuhan tuh, makanya ada orang yang berhemat secara luar biasa, tapi tambah miskin. Contoh, kenapa sih? Kita ambil contoh realnya. Anda suka bergaul dengan orang yang suka memberi atau dengan orang yang pelit? Memberi. Suka memberi, ya kan? Kalau misalkan Anda ada proyek, Anda berikan kepada orang yang suka memberi atau kepada orang yang pelit? Kalau proyek, nanti kalau Misalkan ada kerjaan nih, kerjaan, Anda akan berikan pada orang yang suka memberi atau suka kepada orang yang pelit? Orang yang pelit kan berarti kan kita bergaul aja sudah nggak enak. Kira-kira kita berikan kepada orang yang kita bergaul enak atau enggak? kalau masalah kerjaan nanti diberikan kepada orang yang suka memberi, nanti dia memberi pakai uang itu? Enggak. Bukan begitu maksudnya. Kalau kerjanya profesional dong. Kalau memberi itu kan punyanya pribadi. Punyanya pribadi yang dipakai kelola untuk menolong orang lain. Nah, kita saja suka bergaul dan orang yang suka memberi. Iya. Iya kan? Kenapa kita suka bergaul? Karena enak gitu kan. Dia nggak pelit, nggak terlalu hitung-hitungan. Tapi kalau misalnya dengan orang yang pelit, kita aduh malas juga ngomong, diajak keluar, ongkos taksi sedikit 100 perak pun dihitung. Waduh, bikin pusing gitu kan. Nah, tentunya kita nggak mau bergaul dengan orang pelit. Dari sana aja kita akan lihat bahwa orang yang suka memberi, orang yang penuh dan sukacita, itu akan mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak lagi. Dia akan lebih mendapatkan kesempatan lebih banyak lagi. Jadi nggak akan orang suka memberi itu akan tambah miskin, kecuali kalau dia salah mengelola. Kemungkinannya bukan karena suka memberinya, nggak bisa mengelola keuangannya yang bikin jadi miskin. Ya. Atau dia memberi karena untuk mendapatkan pengakuan misalnya. Jadi kalau memberi tetapi dia untuk supaya dibilang hebat gitu ya, akhirnya dia tidak mampu untuk mengelola itu tadi. Betul. Jadi prinsipnya ya tetap harus bagaimana menerimanya, kemudian dikelola dulu dengan baik. Nah, salah satu cara mengelolanya adalah dengan memberi gitu. Tapi bukan berarti memberi saja tanpa mengelola. Ini juga tidak benar gitu ya. Nah, tadi Pak Susilo juga ada sempat sebutkan bahwa dibutuhkan komunitas yang benar supaya kita boleh memiliki pola pikir yang benar begitu ya. Supaya kita bisa melihat segala sesuatunya dengan benar, kita bereaksi dengan benar gitu. Nah, tapi bagaimana apabila pemirsa yang ada di rumah nih yang menyaksikan acara ini saat ini, mungkin Anda berpikir bahwa gimana caranya mau nemuin komunitas yang benar kan gitu ya. Mungkin lingkungan sekitar kita terlalu banyak orang-orang yang ngomongin hal-hal yang negatif, terlalu banyak orang-orang di sekeliling kita yang lebih banyak
tertarik untuk membicarakan mantan-mantannya daripada membicarakan bagaimana caranya membangun hubungan yang harmonis dengan suaminya misalnya. Nah, kalau Anda bingung, saya yakin dan percaya bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Jadi kalau Anda bingung saat ini di mana ya bisa menemukan yang namanya komunitas yang mengajarkan nilai-nilai yang benar. Apa benar ada sih hubungan suami istri yang benar-benar langgeng gitu ya, yang benar-benar saling setia, saling menghargai satu sama lain, saling mendukung, bukannya saling menjatuhkan, saling bergandengan tangan untuk meraih yang namanya kebahagiaan di dalam kehidupan ini, untuk meraih kesuksesan bersama. Apa benar itu masih ada? Ataukah hanya teori saja gitu ya? Karena dulu saya berpikir, itu sih cuma teori gitu. Kalau yang namanya kita hidup di dunia ini kayaknya susah deh untuk mendapatkan kesempurnaan itu. Tapi kalau Anda merasa ingin tahu gitu ya, apakah benar itu sungguh-sungguh ada, dan Anda mungkin selama ini sudah berusaha berjuang untuk bisa mendapatkan yang namanya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak Anda, saya yakin dan percaya bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, karena memang kami ada untuk Anda. Kami dulunya adalah orang-orang yang mengalami putus harapan, kami sempat memiliki masa lalu yang kurang baik, tapi hari ini kami boleh ada tampil di sini gitu ya, di hadapan para pemirsa semuanya. Itu semua bukan karena kehebatan kami, tapi semata-mata karena kami boleh mengalami yang namanya perubahan hidup. Makanya acara ini dinamakan acara New Life, karena memang setiap kami mengalami sungguh-sungguh apa yang namanya perubahan atau metamorfosa gitu ya. Yang dulu keadaannya buruk, sekarang hidup kami benar-benar diubahkan. Kami boleh mengalami yang namanya perubahan hidup itu kami peroleh dengan cara yang cuma-cuma. Kami tidak perlu membayar sepeser pun. Karena itu siaran ini ada untuk pemirsa. Kalau pemirsa bingung, mau tahu gimana caranya menemukan komunitas yang benar gitu ya, Anda bisa menghubungi di nomor telepon yang sama di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Jadi kapanpun kalau Anda berkenan gitu ya, kita bisa atur waktu untuk ketemu, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita bisa bercerita tentang kehidupan ini. Anda juga bisa mendengar kesaksian-kesaksian hidup dari setiap kami dan bisa melihat secara langsung gitu ya, bukan cuma di siaran TV. Kayaknya kalau di siaran TV kan bisa jaim gitu ya, sok-sok baik atau sok-sok gimana gitu ya, tapi Anda bisa ketemu kenyataannya kayak gimana sih gitu ya. Ya. Dan yang pasti pengharapan itu masih sangat ada. Perbincangan semakin hangat saja, tapi sayang kita harus break sejenak untuk menyaksikan pesan perubahan yang satu ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Kami masih tetap menunggu SMS-nya di 0819 081 74 kali 1. Kita ke SMS yang sudah masuk, kita bacakan dari 0325. Saya hanya butuh Yesus dalam menyelesaikan masalah, sehingga tegas dalam masalah, bukan loyo. Mari selalu belajar dari pribadi Yesus dengan sungguh-sungguh itu. Terima kasih kepada pemirsa yang telah mengirimkan SMS. Kembali ke narasumber. Apakah bisa kita menebus kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan itu dengan perbuatan baik? Mungkin dengan berbuat amal atau apa? Sebagai satu ilustrasi ya, apabila ada seorang yang ketangkep tangan nih, dia sedang mencuri.
Nah, waktu dia kedapatan mencuri, akhirnya dia disidang karena perbuatan salah yang dia lakukan. Waktu disidang di hadapan hakim, ditanya sama hakimnya, kenapa Anda lakukan itu? Dia bilang dia lakukan itu karena alasan ekonomi, dia minta maaf karena keterpaksaan, anak-anaknya tidak bisa makan, dia sangat menyesal dan dia berkata bahwa dia akan mengembalikan 100% segala apa yang sudah dia curi itu, dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi tindakannya, dan sebagai gantinya juga dia akan memberikan sumbangan kepada orang-orang yatim piatu gitu, atau orang-orang yang tidak punya. Nah, pertanyaannya, sebagai seorang hakim yang adil, akankah hakim itu mengampuni kesalahannya dan dibiarkan pergi begitu saja, atau bagaimana? Sekalipun dia menyesal dan sudah berbuat baik mungkin ya. Betul. Nah, tentu saja sebagai hakim yang adil, sekalipun dia sudah berbuat baik, banyak kebaikan gitu ya, tapi tetap saja perbuatan baik itu tidak akan pernah bisa menutupi yang namanya kesalahan yang sudah dia lakukan gitu ya. Nah, akibat dari kesalahannya tetap harus ada konsekuensi. Dia harus menjalani yang namanya hukuman, sekalipun dia sudah memberikan segala-galanya, bahkan dia sudah mengembalikan apa yang dia curi. Sekalipun itu sudah dia kembalikan, tetap saja yang namanya kesalahan adalah kesalahan gitu ya. Dan kesalahan harus selalu ada hukumannya. Jadi kesimpulannya, kalau manusia di dunia ini saja tahu gitu ya bahwa kesalahan tetap kesalahan, mau berbuat sebaik apapun itu tidak akan pernah bisa menutupi yang namanya dosa atau pelanggarannya itu. Nah, apalagi Tuhan gitu ya. Tuhan pasti punya standar. Karena itu yang namanya perbuatan baik tidak akan pernah bisa untuk menutupi yang namanya pelanggaran atau kesalahan itu. Ya. Kita ke SMS yang sudah masuk selanjutnya. Ya, ini dari 3155. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Namaku Wahyu dari Bengkong. Aku mau tanya, gimana caranya mengatasi permasalahan dalam pekerjaan dan aku selalu dijelek-jelekkan sama atasan aku. Terima kasih. Oke. Begini. Selama kita mengenal identitas diri kita dengan benar dan apa yang kita lakukan benar, orang nggak akan pernah bisa menjatuhkan kita. Sampai di sana dulu. Itu menjadi poin yang sangat penting. Letak kekuatan kita adalah kita mengenal Tuhan dengan benar dan mengenal diri kita dengan benar. Kalau apa yang kita lakukan benar, orang mau jelekin, biarin saja. Toh itu tidak merubah status kita. Orang mungkin berkata, oh kamu jadi jelek. Ya, lihat saja realitanya. Kalau memang kita dijelek-jelekin, gak usah dipusingin. Kenapa? Nah, kenapa seorang mengalami stres dalam hidup ini? Karena dia berusaha mempertahankan harta, jabatan, nama baiknya, gitu ya. Karena dia berusaha mempertahankan semua itu, makanya dia berpikir bagaimana supaya itu tidak berkurang. Padahal kalau nama baik itu hanya sementara dalam hidup ini. Harta, jabatan juga hanya sementara kita hidup ini saja. Makanya waktu orang menjelek-jelekan kita, kita langsung stres, kita ngerasa seakan-akan kita hancur. Enggak, orang jelek-jelekan kita tidak akan pernah bisa menghancurkan kita selama kita berpikir benar dan bertindak benar. Selama kita hidup benar, biarin saja orang mau jelekin kita. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Karena enggak semua orang di sekitar kita itu kondisinya oke. Ada orang yang error, ada orang yang sedang mengalami pergumulan, ada orang yang pokoknya asal nembak saja karena dia sudah stres dan sebagainya macam. Jadi kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Yang penting pastikan kita tahu bahwa apa yang kita lakukan kita jalani terus. Nah, kalau atasan kita yang jelekan, hidup benar saja. Tapi kalau misalnya memang atasan kita ini memang adalah owner, misalkan gitu, dan kita merasa sudah nggak enjoy, ya cari kerjaan lain saja. Kenapa mesti kita terlalu stres di sana, bertahan di sana? Kalau memang kita nggak enjoy. Kalau kita memang ngerasa, aduh aku sudah nggak bisa bertahan di sini, ya nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu bahwa apa yang Anda lakukan benar. Tapi kalau misalnya memang yang dijelekin itu, memang itu adalah fakta bagi kita. Kita ngerasa dijelekin, misalkan contohnya, kamu ini telatan. Kita ngomong kita dijelek-jelekin, padahal memang kita datangnya telat. Nah itu bukan dijelek-jelekin namanya. Itu adalah fakta yang dibicarakan. Dan saya sangat percaya bahwa kebenaran itu tidak perlu dibela ya. Kadang orang berjuang mati-matian untuk membela yang namanya kebenaran. Enggak, kebenaran ini harus dibela gitu, harus dibuktiin bahwa ini benar. Kalau saya sangat percaya bahwa kebenaran tidak perlu dibela, justru pada saatnya kebenaran itulah yang seringkali akan membela kita. Jadi kita sebenarnya hidup di dunia ini we have nothing to prove gitu loh. Kita tidak perlu membuktikan kepada siapa-siapa tentang siapa kita. Nggak perlu. Kita nggak bertanggung jawab untuk menunjukkan kepada
kepada orang lain gitu, karena kita memang tidak perlu bertanggung jawab atas orang lain gitu, kepada orang lain gitu. Kita hanya perlu bertanggung jawab pada satu, yaitu Tuhan. Karena itu perlu bagi kita, penting bagi kita untuk mengoreksi, melihat apakah diri kita memang sudah benar atau belum, yang tadi Pak Susilo bilang. Kalau memang kita sudah benar-benar melakukan kebenaran dan kita tetap dijelek-jelekkan oleh orang lain, gak usah diambil pusing. Tidak ada satu orang pun yang bisa merubah identitas kita kalau kita tidak mengizinkannya. Apa kata orang lain tidak akan pernah bisa merubah identitas kita kalau kita tidak sepakat dengan kata orang lain itu. Jadi yang penting kita tahu identitas kita. Saya benar, saya tidak bertanggung jawab untuk melaporkan kehidupan saya kepada orang lain, tapi pertanggungan jawab saya hanya satu, yaitu kepada Tuhan yang menciptakan saya gitu. Jadi hidup kita merdeka, kita bebas untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang benar dan yang mulia untuk memuliakan nama pencipta kita. Itu saja. Ya. Kita ke SMS selanjutnya yang sudah masuk dari 0188. Shalom New Life. Shalom. Saya pernah sampaikan masalah keluarga saya kepada New Life. Persis sama seperti saya alami, dan besok istri saya tinggal angkat koper dari rumah. Beliau tetap mau hidup sama mantan pacarnya tanpa ada rasa iba sama anak-anak saya. Sudah pernah juga bawa kepada forum keluarga, tapi tak ada jalan keluarnya untuk mengubah keputusan. Iya, saya nggak tahu kapan mungkin kalau pernah menghubungi New Life, itu yang pertama. Yang kedua, kalau New Life untuk pembimbingan lebih detail itu memang kalau suami istri sebaiknya suami istri. Gitu, karena memang kalau satu pihak kita beritakan kebenaran, reaksi benar, pasangannya tidak, maka waktu pasangannya ini error, dia akan tetap jalan dalam kondisi errornya dia. Mungkin kalau saat ini kan mungkin ini kondisi saat ini bahwa istri bapak mau meninggalkan bapak gitu kan ya. Besok. Nah, dan memang keputusan dari keluarga juga nggak ada jalan keluar karena istri bapak mau kepada pasangannya ya. Mungkin yang paling penting yang pertama Pak, kita nggak bisa paksa orang lain untuk tidak error, untuk mengikuti keinginan kita. Tapi kita bisa menentukan sikap hati kita, bagaimana kita bereaksi terhadap istri kita. Kalau Bapak saat ini menyimpan sakit hati karena istri mau pergi, memang saya tahu apa yang Bapak rasakan sakit dan sangat mengecewakan. Bapak menikah, tiba-tiba istri mau dengan mantannya gitu ya, dan itu memang pukulan yang sangat dalam bagi kita laki-laki. Dan kita ngerasa, aduh gimana gitu kan ya. Nah, tapi ada keputusan yang harus kita buat dalam hidup ini. Semua orang pernah buat kesalahan dan saat ini mungkin istri Bapak akan melakukan kesalahan. Nah, apa yang perlu Bapak lakukan adalah yang pertama, saran saya mengampuni istri terlebih dahulu. Mungkin Bapak berkata, Pak Susilo enak aja, cuman sekedar ngomong, nggak ngerasakan. Saya ngerti Pak apa yang Bapak alami dan kondisi apa yang Bapak alami. Kenapa? Karena saya sudah membimbing orang-orang yang mau bercerai, orang-orang yang dalam pergumulan rumah tangga juga akan berkata hal yang sama. Tapi waktu mereka mau dibimbing, mereka mau diarahkan untuk mengampuni pasangannya terlebih dahulu, maka kasih Tuhan itu akan mengalir terlebih dahulu. Karena istri itu akan merasakan kasih sayang dari seorang suami dimulai dari waktu dia melakukan kesalahan, diampunin. Kalau kita hakimi dia terus, sudah pergi aja kamu sama mantanmu, ya dia akan pergi dengan damai sejahtera Pak. Kenapa? Karena ya dia akan berkata, ya saya sudah diusir sama suami saya sudah ditolak sama suami saya, suami saya tidak bertanggung jawab. Nah, sayangnya saya tidak tahu apa menjadi problem detailnya sehingga sampai istri mau kepada mantannya, bagaimana dengan kondisi ekonomi Bapak, bagaimana hubungan komunikasi selama ini, bagaimana waktu Bapak untuk meluangkan bersama dengan istri, dan saya pribadi sangat percaya kalau sampai istri meninggalkan suami itu karena ada sesuatu yang sudah menumpuk. Mungkin bagi kita suami, itu kan bukan masalah. Tapi ingat, apa yang bagi kita bukan masalah, belum tentu bagi istri juga bukan masalah. Karena istri perasaannya kan sangat peka gitu kan. Nah, kegagalan berbeda, kadang sudut pandangnya berbeda. Betul, juga. Sudut pandangnya bisa berbeda. Nah, kegagalan dalam rumah tangga kadang-kadang seringkalinya itu bagi kita bukan masalah, tapi bagi pasangan kita adalah masalah. Demikian pula sebaliknya, istri-istri ngerasa aku kan sudah melayani dan yang terbaik, aku sudah melakukan yang terbaik, setiap kali dia pulang aku sudah masakin, sepatunya sudah aku lapin, kurang apa lagi aku. Nah, suaminya selingkuh. Kenapa suaminya selingkuh? Suaminya cuma bilang gini, kamu tuh kurang diam saja. Karena setiap hari di ngomel. Suaminya nggak betah.
Sementara di kantor dia punya sekretaris yang diam, selamat pagi Pak, waktu disuruh sesuatu lakukan dia nurut. Istri di rumah ngomel-ngomel. Nah karena istri ngerasa kurang apa, nah ini susah. Akan terjadi susah menemukan titik temunya kalau begini. Makanya saya katakan bahwa tadi harus konseling kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Cuman saran saya Pak, karena istri besok akan pergi, coba tak ampuni, ngomong baik-baik sama istri. Sayang, kalau bisa jangan pergilah, aku tak mencintaimu. Bahkan kalau misalnya dia pergi, tetap katakan aku tak mencintaimu. Kalau itu memang muncul dari hati Bapak ya, bukan dibuat-buat ya, bukan dibuat-buat. Berdoalah tetap buat istri. Waktu istri mungkin melakukan kesalahan, pergi dengan mantannya, tetap berdoa Pak, berdoa. Percayalah Tuhan itu mendengar setiap doa kita. Iya. Ini Pak, ada orang-orang saat menghadapi masalah itu Pak, ada yang stres, ada yang depresi, ada sampai bunuh diri Pak. Sebenarnya apa Pak yang menyebabkan seseorang itu mengalami stres dalam kehidupannya? Iya, banyak orang bilang yang mengakibatkan orang bunuh diri itu adalah masalah gitu ya. Tapi balik lagi kalau kita mau cek berapa banyak orang di dunia ini yang punya masalah. Faktanya adalah bahkan semua orang di dalam kehidupannya itu mustahil bisa hidup tanpa masalah. Masalah itu selalu ada dan masalah itu pasti sifatnya gitu ya, bukan semoga, bukan mudah-mudahan atau kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada, enggak gitu. Tapi masalah itu adalah sesuatu kemutlakan bisa dikatakan di dalam kehidupan ini. Selama kita hidup pasti ada masalah gitu. Kapan sih masalah itu nggak ada? Masalah itu nggak ada ketika kita sudah nginep yang namanya di rumah masa depan 2x1 ya, itu kita sudah berakhir dari dunia ini. Pun di sana masih ada masalah. Masalahnya adalah kita mau masuk kemana? Ke surga apa ke neraka? Itu justru masalah terbesar sebenarnya di dalam kehidupan ini. Banyak orang berpikir jalan pintas, kirain begitu mati udah nggak ada masalah lagi gitu ya. Padahal pada saat seseorang mati, disitulah masalah terbesar justru muncul, yaitu kemana kita gitu, kemana kita sesudah kematian itu. Masalah gitu kan. terbesar tadi kan dosa. Nah setelah kematian baru dihitung. Baru dihitung dosanya, baru main ini hitung-hitungan gitu kan, utang-utang selama ini berapa banyak gitu. Terus gimana cara ngebayarnya gitu. Jadi masalah besar sebenarnya itu jadi ya, masalah menumpuk gitu. Apalagi kalau kita memutuskan untuk mengakhiri hidup kita dengan cara yang konyol, itu tambah lagi gitu kalau kan. Kalau saya yakin ke surga Bu. Nah itu dia. Kenapa? Karena utang saya sudah ada yang bayarin. Siapa yang bayarin Pak? Saya percaya ada Tuhan Yesus yang sudah bayarin dosa saya. Makanya saya yakin ke surga Bu. Oke, nah kalau pemirsa yang masih bingung mau kemana kita sesudah kematian, bukan secara kebetulan juga Anda menyaksikan acara pada malam hari ini ya, karena memang kalau Anda ingin tahu lebih lanjut kemana ya saya, itu pertanyaan terbesar mungkin dalam hidup Anda mungkin selama ini mencari-cari jawabannya gitu. Apakah perbuatan baik saya bisa menutupi dosa-dosa dan kesalahan saya? Nah Anda bisa menghubungi nih New Life di sesudah acara ini berakhir di nomor 0819 081 Semua layanan yang New Life berikan semuanya diberikan secara gratis, cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya sepeser pun. Luar biasa. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk ini dari 94944 dari kawan yang curhat tadi. Saya mau curhat, saya punya masalah, saya sedang hamil tanpa ikatan pernikahan dengan ayah dari anak yang saya kandung ini karena beda agama. Dan banyak masalah yang tidak memungkinkan kami bersama. Sampai detik ini pacar saya tidak ada itikat baik untuk bertanggung jawab dalam masalah nafkah. Padahal dia tahu saya mengandung anak dia dan saya pun tidak kerja lagi. Terkadang dalam hati saya mempunyai dendam dan berdoa semoga dia mendapatkan karmanya dari perbuatan dia ini. Tapi di sisi lain saya bingung untuk kedepannya saya dan anak saya bagaimana. Dari masalah ekonomi dan kehidupan saya dan anak saya kelak. Tolong solusinya Pak, Ibu, terima kasih. Silakan Bu. Ya, saya entah kenapa ya, tapi kalau membaca SMS Anda ini, saya sangat yakin bahwa Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa indah dalam kehidupan Anda. Kenapa kelihatannya mungkin secara kebetulan aja gitu ya, Anda mungkin utak-atik acara TV gitu, kok kebetulan lihat acara ini. Banyak orang bilang yang pernah berjumpa gitu ya, sebenarnya mereka nggak mau nonton New Life, tetapi nggak sengaja pencet-pencet remote TV, nggak taunya yang muncul acara ini gitu. Awalnya mereka merasa ini acara apa sih gitu, cuman dari sekedar penasaran gitu ya, tapi lama-lama setelah mereka perhatikan gitu dan akhirnya
mengambil keputusan untuk berjumpa dengan tim New Life, ternyata kita mendapat kisah-kisah hidup dari kehidupan pemirsa-pemirsa New Life yang mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Ada juga pemirsa New Life dulunya juga memiliki kisah yang mirip ya, bisa sama persis gitu dengan apa yang Anda alami hari ini. Jadi waktu itu dia menyaksikan acara New Life pada saat usia kehamilannya di 5 bulan. Pada saat itu kayak nggak sengaja mencet-mencet gitu. Tapi waktu itu kita ajak untuk bertemu gitu pemirsa itu. Tapi saat itu belum berkeinginan gitu karena masih berusaha untuk mencari jalan keluar sendiri dari permasalahannya. Kemudian beberapa bulan berselang, perutnya semakin besar gitu ya. Perutnya semakin besar, semakin bingung dia mau cari jalan keluar, bagaimana lagi nih. Apa yang harus saya lakukan? Dia tidak memiliki ayah yang harus bertanggung jawab atas janin yang dia kandung. Dia bingung, dia nggak tahu lagi mau gimana. Tanpa sengaja pencet, ketemunya acara ini lagi gitu kan. Kok ini lagi, mungkin kelihatannya bingung gitu. Tapi pada akhirnya pemirsa tersebut akhirnya mengambil keputusan untuk bertemu dengan tim New Life dan kemudian kami beri tawaran gitu ya, apakah berkeinginan atau tidak untuk benar-benar mengalami yang namanya perubahan hidup. Kalau benar-benar ingin, kami tawarkan tempat untuk kami bina di sana gitu ya, untuk makan, pakaian, nggak usah bingung gitu ya, nggak usah pusing, tempat tinggal, kalau mau hidup secara sederhana sambil dibina secara mental gitu ya, supaya siap menghadapi kondisinya dan siap menghadapi masa depannya gitu ya. Dan akhirnya pemirsa tersebut bersedia dan hari ini pemirsa itu sudah di hadapan Anda semuanya. Yang mana? Ya, jadi sudah punya anak, yang anaknya juga ganteng, laki-laki. Sudah mengalami perubahan hidup. Yang mana pemirsa itu silakan ngaku sendiri. Yang mana pemirsa jadi-jadian. Gimana Anda cerita apa yang kamu alami di New Life? Dulu pertama kali gimana kok bisa sampai menghubungi perasaanmu gimana dan apa yang kamu rasakan sekarang? Iya, dulu jalur ceritanya hampir mirip gitu ya. Iya, hampir mirip. Enggak mirip tapi hampir seperti itu. Ya, puji Tuhan saya rasa bukan secara kebetulan ya. Bisa menyaksikan siaran New Life pada saat itu. Pada saat itu saya merasa bahwa menyaksikan siaran ini adalah suatu kebetulan gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk bertemu gitu ya, bertemu dengan narasumber walaupun berat hati saat itu karena malu, gengsi gitu kan, merasa saya masih mampu kok menyelesaikan masalah sendiri gitu. Kondisimu waktu itu gimana, Nah? Kondisinya waktu itu hamil 5 bulan gitu 5 bulan ya. Waktu itu kos, kondisi ekonomi pun nggak memungkinkan gitu ya, karena dari tempat kerja pun keluar karena malu seperti itu. Jadi ya karena kondisi perut semakin membesar, nggak kerja, harus makan, harus bayar biaya kos. Akhirnya mau nggak mau memutuskan bertemu dengan narasumber seperti itu, dan narasumber memberikan perkataan kalau misalnya kamu mau dibina, hidupmu berubah, meninggalkan masa lalumu, kami punya tempat seperti itu. Jadi saat itu akhirnya saya memutuskan untuk bersedia dibina, dan selang waktu berjalan ya puji Tuhan anak saya lahir gitu. Lahir dengan selamat, sekarang anaknya sudah 5 tahun dan perasaan saya sekarang penuh damai sejahtera ya ketimbang dulu gitu. Dan saya diberikan nilai-nilai yang sungguh luar biasa dan ceritanya masih panjang banget. Nanti kalau mau pemirsa yang mengirimkan SMS boleh ketemu saya, kita atur waktu untuk ketemu, kita sharing-sharing gimana pengalaman saya sampai saya membesarkan anak saya sampai 5 tahun. Dan tentunya itu semua bukan karena kekuatan saya atau kehebatan saya, tapi karena kasih Tuhan di dalam hidup saya sehingga mempertemukan dengan orang-orang luar biasa seperti yang Anda lihat di TV pada malam hari ini. Nanti Anda bisa SMS di nomor yang sama, nanti kita bisa atur waktu untuk ketemu. Ya, nanti pemirsa bisa tanya dengan Anda bagaimana, dan pemirsa mau tahu misalkan apa sih syaratnya untuk masuk ke New Life, bayar berapa puluh juta, Nah? Deng dong. Free, semuanya gratis. Jadi layanan yang diberikan New Life semuanya gratis. Mungkin Anda bertanya, apa masih ada ya zaman sekarang orang mau
membina dengan gratis, memberikan tempat tinggal, makan, dididik, dilatih, Jangan-jangan dipersiapkan sampai pencitraan, kerja. kan lagi musim pencitraan. Ya, dibuktikan sendiri aja, Bu. Pemirsa mungkin bertanya, apa masih ada? Iya. Pemirsa perlu tahu bahwa latar belakang kami tidak semuanya baik. Ya, Hampir semua para pemimpin di New Life punya latar belakang yang kurang baik. ya. Makanya kami melayani di New Life ini karena kami tahu kalau kami tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan, tidak bertemu dengan orang yang tepat, hidup kami sudah hancur dan kami nggak tahu kami akan berada di mana. Tapi karena kebaikan Tuhan, kami boleh berkumpul bersama, kami boleh bersama-sama membantu teman-teman yang sedang mengalami pergumulan, apalagi secara khusus buat seperti kasus yang sedang dihadapin, karena kita punya tempat secara khusus untuk menampung orang-orang yang hamil di luar nikah, untuk membina mereka dan semuanya free, dengan satu catatan nanti anak yang dilahirkan juga harus Anda yang membesarkan. Gitu, karena kami punya kerinduan bahwa antara anak dengan ibu jangan sampai terpisahkan lagi. Karena sudah mengalami problem, anak itu nggak tahu papanya mungkin gitu kan, siapa nanti, atau papanya tidak mengakui kondisi anaknya dan sebagainya, jangan sampai terpisahkan lagi dengan kasih sayang dari seorang ibu. Dan New Life ada untuk menjadi keluarga buat Anda. New Life ada bukan untuk pencitraan seperti tadi, tapi New Life ada untuk menjadi keluarga buat Anda, dan kami tampil apa adanya, kami hidup sederhana dan saling berbagi bersama-sama. Ya. Kita Luar ke biasa SMS. banget ya Pak. Oke. Ya, kita ke SMS selanjutnya, ini dari 2920. Selamat malam New Life Batam. Selamat malam. Aku Reza di Batu Aji. Gimana caranya mengatur istri biar sejalur sama suami dan biar gampang diatur sama suami? Terima kasih. Oke. Wah, ini jawabannya panjang, Pak. Intinya begini, Pak. Seorang suami itu belajar mengerti istri, belajar mengutarakan cinta kepada istri dengan cara yang diinginkan oleh istri. Gitu ya. Kadang kita mencintai pasangan kita tuh dengan cara yang bukan yang diharapkan oleh pasangan kita. Itu yang menjadi problem. Kan ada 5 bahasa kasih. Ada orang yang suka diberikan hadiah, ada orang yang suka disentuh, ada orang yang suka dilayani, ada orang yang suka saat-saat mengesankan gitu kan. Ada yang apa? Pujian. Oh, orang yang senang dipuji. Nah, saya ambil contoh. Istri saya tuh sukanya itu kalau dilayanin. Nah, bagaimana saya mengungkapkan cinta kepada dia? Bukan dengan saya pulang bawa hadiah terus, walaupun hadiah juga dia kadang suka gitu kan ya. Tapi bagaimana cara saya mengungkapkan cinta sama dia? Kadang saya membantu apa yang dia lakukan. Misalkan dia cuci piring, kadang-kadang kasih surprise dari belakang peluk, ya sabun-sabunan dikit. Nah, dia senang banget gitu. Kalau misalnya dia keluar pulang, tiba-tiba di dapur sudah saya cucikan, wah dia merasa makasih ya suamiku sayang gitu kan, dan sebagainya. Itu bahasa kasihnya dia, bahasa kasihnya dia. Nah, makanya kita perlu mengenali bahasa kasih pasangan kita, tapi bagaimana supaya istri bisa satu jalan, bukan nurut lebih tepatnya. Nurut itu adalah buah dari mengenal tujuan dari suami, mengenal cinta, memiliki cinta kepada sang suami. Jadi istri itu taat pada suami, bukan kamu harus taat, enggak. Bukan karena ketakutan, Bukan karena atau karena ketakutan. keterpaksaan ya. Bukan. Tapi karena ada kerelaan. cinta yang menggerakkan, membuat dia rela. Sama lah seperti waktu saya masih pacaran, depan kos pacar saya yang sekarang jadi istri saya ini banjir selutut, saya tahu naik motor saya mogok, saya rela untuk menerobos itu banjir. Sekalipun saya tahu motor saya bakalan mogok, dan mogok beneran. Dan saya dorong itu motor. Kenapa saya rela? Bukan saya bayar harga gimana, tapi karena ada cinta yang menggerakkan. Nah, istri tunduk sama kita itu karena cinta, Pak. Bukan taat sama kita tuh karena cinta, dan komunikasi yang kita berikan kepada istri kita baik. Karena kita komunikasikan, kita beritahu keluarga ini saya mau bawa arah ke sini loh. Mari kita beribadah bersama, membangun keluarga yang mencintai Tuhan dan seterusnya. Maka istri waktu melihat tujuan yang sama, dia akan mengarah pada tujuan yang sama. Jadi untuk membuat istri cinta kepada kita bukan menuntut, tapi kita mencintai dia, maka dia akan memberikan ketaatan. Terima kasih banyak. Berhubung keterbatasan waktu, mungkin di penghujung acara ada tips yang mau disampaikan? Silakan, Bu. Cara menghadapi masalah dengan benar adalah dengan cara mengenal Tuhan dengan benar dan mengenal diri sendiri dengan benar serta mengenal lingkungan dengan benar.
percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang paling indah dalam kehidupan kita. Masalah ada, masalah tidak akan menghancurkan kehidupan kita selama kita tahu ada Tuhan yang hebat yang menyertai perjalanan hidup kita. Ya. Dari Pak Susilo? Saya cuma katakan tidak ada masalah yang terlalu besar karena kita punya Tuhan yang amat sangat besar. Terima kasih banyak buat nilai-nilai yang sudah dibagikan. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa di rumah yang sudah mengirimkan SMS kepada kami. Pemirsa yang mau bertemu langsung dengan kedua narasumber kami bisa mengatur waktu untuk bertemu, bisa di nomor yang sama, di nomor 0819 081 74 kali 1, dan semua layanan yang diberikan New Life gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ya, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat jam 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life.